selama-lamanya kami mau memuji-muji Tuhan, sebab kami tahu pujian kami bagi Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kami. Apapun badai yang kami hadapi, apapun pergumulan yang kami jalani, kami tahu selama kami diam di altar kudus Tuhan, itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Sebab Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat. Engkau membela kami, Engkau melihat irisan air mata kami, Engkau melawat dan menyembuhkan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat pembelaan-Mu. Terima kasih buat setiap hal ajaib yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang di altar kudus Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah bersemayam. Engkau diam di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya ini yang menjadi kekuatan kami, karena Engkaulah tanduk kemenangan kami. Kembali pagi hari ini kami memiliki rasa rindu, haus, lapar akan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga pagi hari ini kami dipulihkan, pagi hari ini kami dilawat, pagi hari ini kami melihat perjumpaan kami dengan Tuhan dinyatakan atas hidup kami di rumah kami masing-masing. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami ya Allah, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, kami berada dalam terang Tuhan yang ajaib. Sebab firman-Mu yang membersihkan kami, firman-Mu yang memurnikan hati kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, kami sendengkan telinga kami untuk kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur untuk pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa bersama-sama dengan Yesus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus kita hebat. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan Yesus. Amin. Kita masih punya Tuhan Yesus, kita gak boleh gentar. Kita masih punya Tuhan Yesus, kita tahu kekuatan tidak terbatas ada dalam hidup kita. Karena itu apapun yang kita hadapi, jalani, maju, andalkan Tuhan, pandang Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Kita ambil Alkitab kita masing-masing di rumah kita. Kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di Kejadian pasal yang ke-17 dalam rangkaian pembacaan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah ada dalam Kejadian pasal 17. Kita sudah lewati ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ya kan, bagaimana kemarin kita belajar tentang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ada tandanya. Roh Kudus itu adalah jaminan memateraikan kita sebagai milik kepunyaan Allah. Dan hari ini kita bahas dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya. Kita lihat firman Tuhan. Alkitab katakan seperti ini. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Sudah diganti namanya dari Abram menjadi Abraham, tapi Sarai belum pada saat itu. Ini kita akan lihat sama-sama ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya.
Abram terlebih dahulu diganti dari Abram menjadi Abraham. Sekarang Sarai menjadi Sarah. Tuhan mau setiap kita yang menjadi milik kepunyaan Tuhan itu ada dalam anugerah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam anugerah Tuhan. Dan ketika Tuhan memiliki hidup kita, maka Tuhan mengubah kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengubah saya. Karena ini yang saya percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus, yang Alkitab catat, selalu mengalami perubahan. Karena Yesus memberikan perubahan dalam kehidupan setiap manusia. Lihat bagaimana ketika ada perempuan kedapatan berzina, yang hendak akan dihakimi dengan dilempari oleh batu, Yesus tidak menghukumnya. Yesus mengampuni dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Akhirnya hidup perempuan itu diubahkan. Bagaimana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, ya kan? Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan hidupnya. Bagaimana Yesus berjumpa dengan Zakheus, Tuhan pulihkan hidupnya. Bagaimana Yesus berjumpa dengan Saulus, Tuhan ubahkan hidupnya. Berarti yang saya lihat dalam kejadian-kejadian dalam Alkitab, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Sama-sama bilang sama saya pasti diubahkan. Ayo ketik di kolom komentar kita, sama-sama bilang sama saya pasti diubahkan. Amin. Ini yang pasti akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tuhan ubahkan hidup kita. Kita yang dulu mungkin jahat, Tuhan ubahkan. Kita yang mungkin dulu keras kepala, Tuhan ubahkan. Karena Alkitab bilang, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, kata Tuhan. Manusia tidak bisa merubahkan sesamanya. Saya mau ngomong dari A sampai Z, kalau memang Tuhan tidak jamah saudara, maka saudara tidak akan pernah berubah. Tapi ketika Roh Kudus menjamah hidup seseorang, maka hidup orang itu akan diubahkan. Makanya selalu saya bilang begini, kalau kita berdoa buat seseorang dan kita lihat orang itu belum berubah, it's okay. Karena bagian kita bukan merubah orang, bagian kita menyampaikan firman, bagian kita mendoakan orang untuk merubah seorang, kuasa Allah. Iya kan? Kalau sampai hari ini kau lihat suamimu belum berubah, sampai hari ini kau lihat istrimu belum berubah, sampai hari ini kau lihat anak-anakmu belum bertobat, sampai hari ini yang kau berdoa buat orang-orang dan mereka belum mengalami perubahan, jangan stres. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh stres. Karena yang merubah seseorang adalah karya Allah. Ada yang menyiram, ada yang memberi bibit, ada yang menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan adalah untuk mengalami pertobatan seseorang itu adalah karya Roh Kudus. Itu sebabnya seharusnya kita yang sudah terima Yesus mengalami perubahan. Perubahan dalam kita menyikapi setiap badai hidup, menyikapi setiap masalah. Perubahan dalam kita melihat rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita. Kita nggak lagi balas yang jahat dengan yang jahat, karena kita tahu peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Itu perubahan. Maka Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan jadi sama seperti dunia ini. Jadi orang yang berjumpa dengan Yesus harusnya mengalami perubahan. Dipertanyakan kalau orang berjumpa dengan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi mulutnya nggak berubah, masih aja ngomongin orang, masih aja kasar, karakternya nggak berubah. Dipertanyakan, Yesus mana yang kau sembah? Karena harusnya kalau Yesus ada dalam hidup kita, maka dia ubahkan hidup kita. Dan itu yang Alkitab catat. Petrus diubahkan pada saat dia terima Roh Kudus. Dari seorang yang menyangkal tidak kenal Yesus, pada saat itu dia berkhotbah dan banyak jiwa dimenangkan. Akhirnya kita mengerti ada perubahan sikap, ada perubahan paradigma, ada perubahan karakter yang harusnya diterima oleh orang-orang yang menerima Yesus.
Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarah, jangan kau menyebut dia lagi Sarah, tetapi Sarah, itulah namanya. Ada perubahan kalau orang mengikut Tuhan. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Beda pandangan Tuhan dengan pandangan Abraham dan pandangan Sarah. Pandangan Tuhan bilang dari Sarah lah engkau akan mendapatkan keturunan yang nantinya akan ada perjanjian di dalamnya. Tapi menurut Abraham, kayaknya bukan dari dia deh. Dia udah mandul, dia nggak punya anak. Kita juga udah sama-sama tua, kayaknya nggak mungkin lagi lah. Tapi Tuhan bilang bukan, aku akan memberkatinya. Dan ingat firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan berkati, haleluya, akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang Tuhan berkati akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Ini yang kita pegang. Orang boleh ngomong apa tentang kita, tapi kalau kita mengerti Tuhan yang sudah memberkati saya, tidak akan pernah mengutuk hidup saya. Manusia boleh mengutuk hidup saya, tapi saya percaya Allah saya sanggup merubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan saya. Sebab firman Tuhan tergenapi, apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itu yang kita imani, itu yang kita percaya, karena itu yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya, ini bicara tentang Sarah, sudah dikasih dalam dari Sarah, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Wah, itu menjadi kebanggaan Abraham. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia, Sarah, menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Respon Abraham apa? Ayat 17, ini respon dia. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, Abraham 100 tahun, dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Maka dalam pikiran Abraham mulai dia berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Karena Tuhan bilang bukan dari Hagar, dari Sarah. Tapi Abraham mulai memainkan apa yang ada di pikirannya, apa yang dia ketahui. Dan itu yang sering kali membuat kita gugur imannya. Karena apa yang kita ketahui. Abraham tahu umurnya 100 tahun, susah untuk melahirkan seorang anak. Abraham juga tahu istrinya 90 tahun, susah untuk melahirkan seorang anak, apalagi istrinya adalah seorang mandul. Itu yang Abraham ketahui, sehingga akhirnya dia mulai berkelit, seandainya Ismail dibiarkan hidup di perkenan Tuhan. Padahal Tuhan jelas-jelas bukan dari Hagar dan bukan Ismail, tapi dari Sarah. Engkau akan memiliki seorang anak laki-laki, dan Sarah akan menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Tapi apa yang Abraham ketahui tentang apa yang dia lihat, apa yang dia hadapi, itu yang seringkali juga membuat iman kita gugur. Tuhan sudah berfirman, aku akan menyembuhkan engkau. Tapi kita mulai mengetahui, kita sudah tahu, kita sudah ingat apa yang dokter katakan tentang sakit penyakit kita. Kita sudah tahu berita-berita, pengetahuan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penyakit tersebut. Akhirnya kita mulai meragukan dan lebih percaya pada realita, pada kenyataan yang terjadi. Dan kita lupa bahwa Dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Adakah yang lebih berkuasa lagi daripada Allah yang Maha Kuasa? Kalau kita tahu yang bicara, yang berfirman adalah Allah yang Maha Kuasa, harusnya itu menggugurkan setiap pandangan-pandangan yang ada di depan kita, yang kita ketahui, maupun yang membuat kita ragu akan apa yang Allah Maha Kuasa, El Shaddai ini katakan tentang kita. Tapi Abraham bilang, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tuhan ingatkan lagi kepada Abraham,
Tetapi Allah berfirman ayat 19, tidak Abraham, melainkan apa dikatakan, istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Abraham kekeh. Abraham ngotot. Kenapa? Karena yang dia ketahui ini yang seringkali menggugurkan iman. Apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, itu yang menggugurkan kepercayaan bahwa perkataan Tuhan itu berkuasa. Tuhan bilang dari Sarah, berulang-ulang dari Sarah, kamu akan melahirkan anak laki-laki. Dari Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, dengan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. 2 kali Tuhan bilang dari Sarah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang membuat kita ragu hari-hari ini? Apa yang membuat kita khawatir hari-hari? Sakit penyakit muka, rumah tanggamu yang sedang digoncang kah? Ekonomimu yang sedang hancur kah? Usaha bisnismu yang sedang digoncang kah? Ingat, kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan hidup berdasarkan apa realita yang terjadi. Kita hidup berdasarkan iman percaya kita. Yesus bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Yesus bilang, asalkan engkau tidak bimbang, engkau dapat melakukan apa yang Yesus lakukan. Asalkan engkau tidak bimbang. Dengan kata lain, firman-Nya pasti tergenapi. Makanya berulang-ulang saya sampaikan, baik di dalam ibadah doa pagi maupun di setiap renungan Bible and Coffee yang saya bagikan di akun YouTube channel saya. Saya berulang-ulang katakan bahwa kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup bukan berdasarkan apa kata dunia, apa kata orang sekeliling kita tentang kita. Kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Dan itu yang saya ulang-ulang karena saya rindu. Ini yang saya katakan terus-menerus. Karena saya rindu kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan iman, percaya. Apa yang dunia katakan tidak mungkin, kita hidup tidak berdasarkan apa kata dunia. Kita hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 20, kita lanjut dulu. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan tetap kuberkati. Kubuat beranak cucu juga sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Belum ada Ishak. Belum melahirkan, belum mengandung Sarah. Tapi Tuhan sudah menjanjikan hal ini kepada Abraham. Perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Nah, ini yang seringkali saya sampaikan. Kita sebagai manusia seringkali terfokus dengan apa yang di depan kita. Kita sebagai manusia ini seringkali digagalkan apa yang Allah janjikan oleh karena apa yang kita lihat. Sehingga ketidakmungkinan yang nantinya Allah akan ubah menjadi kemungkinan, itu seringkali gagal karena ketidakpercayaan atau keraguan-raguan kita. Dan ini yang seringkali menggagalkan apa yang harusnya kita dapati, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini mengerikan. Dan ini ada permainan-permainan licik iblis agar dia mau agar kita tidak mengalami janji Tuhan. Nah, tapi kita harus pegang firman. Sama-sama bilang sama saya harus pegang firman. Kita lihat sama-sama dalam Markus pasal 9 ayat 23. Markus pasalnya yang ke-9 ayat 23. Suatu kali ada orang tua, ayah daripada seorang anak yang sering kerasukan. Dia ketemu dengan murid-murid, tapi murid-murid tidak bisa mengusir setan itu. Tapi dia ketemu akhirnya dengan Yesus. Yesus bilang sama dia begini. Jawab Yesus,
katamu jika engkau dapat, karena orang tua ini bilang sama Yesus, jika engkau dapat maka tolonglah. Karena keraguan-raguan terhadap Yesus, ketidakpercayaan terhadap Yesus, makanya dia bilang jika engkau dapat. Dan perkataan itu ditegur oleh Yesus. Yesus bilang, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini yang mesti kita garis bawahi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saya orang percaya. Sama-sama bilang sama saya orang percaya. Maka bagi saya tidak ada yang mustahil, karena saya percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang mustahil untuk dia lakukan dalam kehidupan. Kenapa? Karena bukan kita, melainkan Kristus yang mengerjakan di dalam kita dengan karya Roh Kudus-Nya yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu perkataan Yesus. Pegang. Apa yang kau percaya itu yang akan kau terima. Apa yang kau imani dalam nama Yesus, itu yang terjadi. Jangan hidup berdasarkan perasaan-perasaan. Satu ayat lagi, Lukas pasal pertama ayat 37. Lukas pasal pertama, ini perkataan Maria. Ketika malaikat menampakkan diri kepadanya, memberitahukan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Lukas pertama ayat 37 bilang apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi saya mungkin tidak mungkin. Itu bisa saja tidak terjadi dalam hidup saya. Tapi saya harus memandang Kristus. Saya harus memandang El Shaddai. Saya harus memandang Yesus yang berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Apa yang menurutmu tidak mungkin hari-hari ini? Yuk saya ajak setiap kita belajar dari Abraham. Mungkin saudara bilang, tapi kan itu perjanjian kepada Abraham, sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas katakan, mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji yang diberikan kepada Abraham juga merupakan janji baginya. Siapa dia? Saudara dan saya. Selama kita memiliki Yesus, selama kita percaya kepada Yesus, maka janji yang diberikan kepada Abraham merupakan janji yang diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya jangan ngeluh. Kalau punya pergumulan jangan ngeluh. Sama-sama tertangkan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya nggak boleh ngeluh. Ada banyak orang punya pergumulan, bukannya percaya bahwa Tuhan pulihkan, tapi ngeluh. Aduh kok begini banget sih hidup jadi orang Kristen. Aduh kok begini banget sih hidup ikut Tuhan. Katanya dipermudah, katanya ditolong, katanya disertai, tapi kok begini amat. Stop ngeluh, stop komplain. Itu hanya akan menambah bebanmu dalam hidupmu. Mulai memperkatakan iman dong. Mulai menguatkan hatimu. Alkitab mengatakan ketika Daud tertekan, baik musuh menindas dia, membawa lari istri dan anak-anak, maupun orang-orang yang mengikut dia mulai akan melempari dia dengan batu. Alkitab mencatat maka Daud menguatkan kepercayaannya. Ini yang mesti kita buat. Jangan justru engkau fokus dengan ketidakberdayaanmu. Jangan justru engkau fokus ketidakmungkinanmu. Tapi mulai fokus kepada kemungkinan-kemungkinan yang akan Allah buat. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dia akan mengerjakan apa yang dia pandang baik dalam kehidupan kita. Banyak orang hanya menangisi penderitaan, hanya menangisi kesusahan hidup. Ayo bangkit. Ayo move on. Ingat, saya masih punya Tuhan. Kalau saya masih punya Tuhan, berarti mujizat masih terjadi. Dasar firmannya apa? Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kan ada landasannya. Bukan asal pikir, bukan asal-asalan, ada landasannya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kadang saya suka gemes gitu, saudara. Ada orang-orang yang menangis perbuku. Ya, saya tahu berat, saya tahu tidak mudah, tapi ingat dong, saya masih punya Tuhan. Ingat dong, kembali lagi pandang Tuhan.
Mungkin hari ini engkau belum lihat pertolongan. Tapi ketika engkau mulai memandang Kristus, ketika engkau memandang salib, maka dari sana datang pertolonganmu, dari sana datang kekuatanmu. Stop menangisi masalah-masalah dalam hidup kita. Mulai kuatkan hati kita. Mulai kuatkan kepercayaan kita. Mulai bangkitkan iman kita dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau Allah El Shaddai. Engkau tidak pernah membiarkanku berjalan sendiri. Pencobaan-pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Aku akan lihat jalan keluar. Perkatakan firman. Karena dampak dari ketidakpercayaan kita nantinya akan membuat kita hancur. Saya kasih lihat Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Di tempat di mana orang tidak percaya mujizat, maka tidak akan ada mujizat. Berarti ketika orang tidak percaya atau dia meragukan, maka mujizat pun tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita yang meragukan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan kok nggak tolong saya? Tuhan kok nggak bela saya? Ya kita yang kurang percaya, kita yang kurang beriman, kita yang nggak mau mengingat kembali apa yang Tuhan janjikan. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Sama-sama ketik di kolom komentar kita, sama-sama bilang sama saya harus percaya. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu yang mau selalu Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Karena dampak dari keraguan-raguan kita, dampak dari ketidakpercayaan kita, maka tidak ada mujizat. Demikian pula Ibrani 3 ayat 19. Ibrani pasal 3 ayat 19 bilang apa? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk. Siapa mereka? Bangsa Israel sebagian besar tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang Tuhan akan bawa mereka ke sana. Mereka tidak dapat masuk ke sana. Oleh karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Sederhana, saudara. Karena ketidakpercayaan maka tidak ada mujizat. Karena ketidakpercayaan maka susah untuk engkau melihat apa yang tidak mungkin terjadi dalam hidup. Karena ketidakpercayaan. Sebagian besar bangsa Israel tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian, padahal mereka sudah dijanjikan oleh Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Aku akan membawa kamu ke tempat tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti tepati, saudara. Tapi kenapa mereka nggak masuk? Karena mereka mulai meragukan. Baik pemeliharaan Tuhan di padang gurun, maupun ketika mereka udah tinggal masuk ke seberang. Mereka bilang, kita tidak akan bisa masuk ke sana. Di sana orangnya besar-besar. Di sana ada suku enak, kita akan dimakan sampai habis. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, enggak. Dia bilang, kita pasti masuk. Karena kita tahu Allah kita menyertai kita. Dan kalau Allah kita sudah memberikan tanah itu buat kita, maka kita pasti masuk. Lihat, percaya. Stop mulai ragu-ragu akan apa yang Tuhan firmankan. Percaya. Kalau percaya itu mentah-mentah kau percaya, bos. Jangan kau pikir pakai akal pikiranmu, jangan-jangan nanti begini. Abraham mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa punya anak? Saya udah 100 tahun. Istri saya bukan cuma udah tua, tapi dia juga mandul. Baru Tuhan bilang, dari Sarah lah dia kantor. Nggak mungkin lah. Karena hitung-hitungan matematika kita di otak kita yang seringkali menggagalkan rencana Tuhan. Stop hitung-hitungan dengan cara pandang. Otak kita cuma segede bapau, saudara. Nggak bisa mengerti kedaulatan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Alkitab jelas katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, demikian jauhnya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Nggak akan pernah bisa ketemu. Karena itu saya pelajari begini. Kita harus mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang akan melihat apa? Mujizat.
Ketidakmungkinan yang ada di depan kita jangan sampai menghalangi kita untuk kita tetap terus maju dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dasarnya jelas. Hope. Sama-sama bilang sama saya harus tetap berharap. Karena pengharapan kita akan melihat apa yang dijanjikan terjadi. Makanya dasar hidup kita adalah berpengharapan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap memiliki pengharapan. Dan orang yang sudah kehilangan pengharapan, dia akan mulai kehilangan iman. Tidak sedikit anak-anak Tuhan akhirnya mundur dari Tuhan. Tidak lagi mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kehilangan pengharapan. Buat apa saya ikut Tuhan dengan setia? Buat apa saya berharap lagi rumah tangga saya akan dipulihkan oleh Tuhan? Buat apa saya berharap lagi bahwa saya akan disembuhkan? Udah kayaknya nggak mungkin lah. Karena kehilangan pengharapan ini engkau mulai tawar hati. Karena kehilangan pengharapan ini engkau mulai kehilangan iman. Karena kehilangan pengharapan ini engkau akan kehilangan mujizat yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Kalau engkau mau melihat mujizat, jangan pernah kehilangan pengharapan. Kuatkan hatimu untuk tetap terus berharap. Karena kita tahu hidup kita ini harus memiliki hidup yang berpengharapan. Nah, saya pelajari ada beberapa agar hidup kita hidup yang berpengharapan. Karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka yang pertama, jangan ragu untuk terus berjuang dalam jalan-jalan Tuhan. Jangan ragu untuk terus berjuang dalam jalan-jalan Tuhan. Dan jangan pernah ragu untuk tetap terus berjari lelah mengiringi Tuhan. Karena ada upah. Sama-sama bilang sama saya, ada upah dalam saya mengiringi Tuhan. Ada upah dalam apa yang kau tabur dalam layani Tuhan. Ada upah dalam apa yang kau buat, dalam engkau menyembah Tuhan, dalam engkau beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 10 bilang apa? 1 Timotius pasal 4 ayat 10 bilang begini, saudara. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita bukan kepada manusia. Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Itu sebabnya kita tetap berharap. Kenapa? Karena kita berharap bukan pada manusia, tapi kita berharap kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kita harus memiliki hidup yang pengharapan, hidup yang berpengharapan. Karena hidup anak-anak Tuhan yang berpengharapan akan melihat mujizat. Karena apa? Karena dia berharap bukan kepada manusia. Dia berharap bukan pada keadaan. Dia berharap kepada El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang pegang hidup saudara dan saya. Hidup yang berpengharapan. Karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, yang pertama, jangan ragu untuk terus berjuang. Jangan ragu untuk terus berjerih lelah dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Karena jerih lelahmu dalam jalan-jalan Tuhan tidak ada yang setia, tidak ada yang sia-sia. Engkau yang sudah berdoa sampai dengan hari ini, tapi engkau belum melihat jalan-jalan Tuhan dibukakan, jangan pernah berhenti. Maju terus. Karena Tuhan sudah memperhitungkan apa yang kau tabur dan kau kerjakan hari-hari ini. Lakukan terus apa yang sudah kau buat di hadapan Tuhan. Tuhan memperhitungkan. Yang kedua saya pelajari, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka tetaplah percaya sekalipun kau belum melihat. Karena dasar kita pengharapan. Kita berharap kepada sesuatu yang belum kita lihat. Sampai kapan? Sampai kita lihat. Sama-sama bilang sama saya, sampai saya lihat. Jangan kalah sebelum berperang. Belum engkau menang, belum engkau lihat, engkau sudah mundur. Engkau sudah menyerah. Buat apa lagi saya berdoa buat suami saya, udah gak bakal berubah dia. Buat apa lagi saya berdoa buat sakit penyakit saya, udah gak akan bisa disembuhkan. Dokter udah vonis begini, saya udah belajar tentang penyakit ini, memang benar tidak akan bisa disembuhkan. Belajar dari Abraham.
Ketika pandangannya hanya tertuju kepada apa yang dia lihat kenyataan, yang dia lihat realita, maka Tuhan tegur dia. Bukan dari Hagar, tapi dari Sarah anakmu. Ketidakmungkinan itu bagi manusia, tapi segala kemungkinan itu bagi Tuhan. Segala kepastian itu bagi Allah. Karena itu pastikan kita harus memiliki hidup pengharapan. Karena hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Jangan pernah berhenti beriman. Jangan pernah berhenti percaya. Tetaplah percaya, tetaplah beriman, sekalipun kita belum melihat. Yang ketiga, yang terakhir, sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum mendapatkan apa yang kita doakan, tetap terus percaya. Ya, yang ketiga, karena kita hidup penuh dengan pengharapan, maka bawalah pengharapan kita ini kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi pengharapan bagi orang lain. Kenapa? Karena kita punya pengalaman bagaimana saya kehilangan pengharapan itu hancur. Ada orang-orang di luar sana yang kehilangan pengharapan. Ada orang-orang di luar sana yang sudah tidak lagi punya pengharapan. Itu sebabnya kita yang sudah belajar akan hal ini, ayo bagikan hal ini kepada mereka. Kita ingatkan mereka bahwa masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Sekalipun kita masih punya pergumulan, kita juga masih menantikan, kita juga masih memiliki pengharapan. Tapi jangan sampai di tengah-tengah kita menantikan janji Tuhan, kita memiliki pengharapan, kita tidak buat sesuatu. Melainkan buat sesuatu, bagikan pengharapanmu bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Kita rindu, sebagaimana kita akan lihat mujizat, orang-orang di sekitar kita juga melihat mujizat. Kita rindu, bagaimana kita dilawat Tuhan, dijamah, dipulihkan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita akan dilawat, dijamah, dan dipulihkan Tuhan. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, jadilah berkat buat banyak orang. Stop fokus kepada masalahmu, stop fokus kepada pergumulanmu. Belajar jadi berkat buat orang lain di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah pergumulan kita. Kita doakan mereka, kita ingatkan mereka bahwa masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Padahal kita pun masih memerlukan mujizat, kita pun masih menantikan jawaban doa. Itu yang menjadi semangat buat kita di tengah-tengah tantangan. Saya menjadi berkat. 3 hal ini saya bagikan pagi hari ini buat setiap kita. Ingat, ada mujizat tatkala engkau berpengharapan. Karena itu miliki pengharapan selalu dalam hidup kita. Jangan pernah berkata tidak mungkin ketika engkau berdoa. Jangan pernah berkata kayaknya susah ketika engkau memandang Kristus. Ingatlah, bagi saya sebagai manusia, bagi kita sebagai manusia, bisa saja itu menjadi hal yang tidak mungkin. Tapi bagi Allah, El Shaddai, bagi Yesus, tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa dia kerjakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu ya Allah. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang membela kami, Allah yang menolong kami. Sehingga dapat berkata kami, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, sebab setiap hari adalah hari yang dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Setiap hari adalah hari yang dipenuhi dengan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kami juga boleh hadir di hadapan Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami boleh datang kepada Tuhan, kami berterima kasih. Sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup atas kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami masih boleh ada dan diam di hadirat Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa yang baik, pagi hari ini kami diingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini kami diingatkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang berharap kepada Kristus. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kami diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak ada lagi jalan keluar untuk kami lihat, ini waktunya kami memandang ke atas dan berkata, Tuhan, daripadamu datang pertolongan kami. Ini waktunya kami berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Ini waktunya kami berkata, Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mulai membatasi kuasa Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami hanya tertuju kepada apa yang kami lihat, apa yang kami ketahui, apa yang terjadi di hadapan kami, yang seringkali setiap hal itu membuat kami ragu akan janji Tuhan. Dan pada akhirnya kami kehilangan pengharapan. Pagi hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan tolong setiap kami, mampukan setiap kami, agar kami tetap terus bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih terjadi dalam hidup kami. Mujizat masih terjadi dalam hidup kami. Karena ketidakpercayaan itu kami tidak lihat mujizat. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap percaya bahwa kami pasti bisa disembuhkan. Untuk tetap terus percaya bahwa rumah tangga kami pasti bisa dipulihkan. Untuk tetap terus percaya bahwa ekonomi kami pasti akan dipulihkan. Untuk tetap terus percaya bahwa utang piutang kami pasti akan Tuhan bereskan, Tuhan tolong, Tuhan selesaikan. Untuk tetap terus percaya bahwa kami akan melihat apa yang tidak mungkin bagi kami, itu Allah kerjakan. Kami tidak lagi mau mengeluh bersungut-sungut buat setiap pergumulan kami. Kami tidak lagi mau mengeluh bersungut-sungut buat setiap masalah kami. Karena kami tahu setiap pergumulan masalah kami ada Tuhan yang berperkara menggantikan kami berperang. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpengharapan. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing ya Roh Kudus. Sehingga hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, kami sungguh boleh melihat pertolongan Tuhan. Kami sungguh boleh melihat pembelaan Tuhan menjadi milik bagian setiap kami orang percaya. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan kami. Kami berdoa sebab kami tahu firman-Mu, lagi-lagi firman-Mu mengingatkan kami doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya Yesus sendiri berkata, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami berdoa sebab kami tahu bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya kami berdoa pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Kami membawa serta setiap pergumulan kami di altar kudus Tuhan. Kami taruhkan. Karena kami tahu Tuhan yang menyelesaikan segala perkara bagi kami. Kami percaya karena Tuhan terlalu dahsyat dalam hidup kami. Akan mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Bapak berkati setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, baik melalui Facebook, Instagram maupun Zoom. Di dalam nama Yesus, kekuatan yang berlimpah-limpah dari sorga dilimpahkan atas setiap kami. Kami tahu tidak ada secara kebetulan kami boleh ada mengikuti ibadah pagi hari. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang tetap terus menginginkan kami untuk tetap setia dalam jalan-jalan Tuhan. Setiap pergumulan kami serahkan dan kami taruhkan di altar kudus Tuhan. Mereka yang bergumul buat rumah tangga mereka dipulihkan. Allah tolong, Allah campur tangan dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul buat ekonomi di mereka dipulihkan. Utang piutang mereka dapat lunaskan di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang bergumul hari-hari untuk mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Terjadi kuasa Allah sebab Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah Yehova Rafa atas setiap kami. Bilur-Mu menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berdoa hari-hari untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan pekerjaan di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Yang terbaik yang daripada Bapa akan diberikan buat setiap anak-anak Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami teringat atas setiap jiwa-jiwa yang kami terus doakan. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, agar jiwa-jiwa ini dimenangkan. Jiwa-jiwa yang setiap hari kami doakan dalam ibadah doa pagi ini. Kami mengasihi mereka Tuhan. Itu sebabnya kami sebutkan nama mereka satu persatu. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, sebutkan orang-orang yang kau rindu, agar mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bawa nama-nama ini setiap hari di altar kudus Tuhan.
Karena kita percaya Roh Kudus yang sanggup merubah seseorang, menjamah seseorang. Kami bawa nama-nama ini di altar kudus Tuhan. Kami doa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Sehingga setiap nama yang kami sebutkan, kami perkatakan nama-nama yang kami sebutkan ini dijamah Tuhan. Nama-nama yang kami sebutkan ini dilawat Tuhan, diubahkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami mengangkat tangan kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Ucapkan berkat buat kotamu. Karena di mana kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota kami. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kota kami. Diberkati kota kami dengan kedamaian, ketentraman, kemajuan perekonomian kota kami di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati kota kami, dijauhkan dari mara bahaya bencana alam. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat, Tuhan memegang teguh kota kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin kota kami diberikan roh takut dan gentarakan Tuhan dalam memimpin kota kami. Setiap usaha, setiap pekerjaan yang kami kerjakan di kota kami diberkati oleh Tuhan. Kemajuan-kemajuan yang dahsyat terjadi di kota kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami juga teringat akan bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Allah memberkati Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Hasil tanah, hasil bumi Indonesia baik dalam nama Yesus. Rencana perpindahan ibu kota negara, Tuhan tolong semua berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Penanganan masa-masa pandemik, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Semua berjalan dengan baik. Mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini, Tuhan tolong beri roh takut dan gentarakan Tuhan dalam hati dan hidup mereka. Sehingga mereka mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Allah memberkati. Bahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Tuhan beri roh takut dan gentarakan Tuhan dalam hati dan hidup mereka, menjalankan apa yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami, BIN yang ada dalam nama Yesus, Tuhan jaga. Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan tolong dan menangani segala sesuatu. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan para gubernur, para bupati, para wali kota dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dengan roh takut dan gentarakan Tuhan dalam mereka memajukan setiap daerah yang mereka pimpin di dalam nama Yesus. DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kami ucapkan berkat setiap mereka mengambil keputusan yang bijaksana di dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Sungguh kami akan melihat mujizat terjadi dan kami akan melihat sungguh karena ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi kota dan bangsa kami. Thank you Lord. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba menyerahkan umat Tuhan satu persatu. Kami punya pergumulan kami masing-masing, tapi kami percaya kami juga masih punya Tuhan yang menyelesaikan segala pergumulan kami, yang memberikan kami kekuatan, bahkan mengizinkan kami melihat mujizat yang Allah buat dalam hidup kami. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin untuk engkau kerjakan dalam hidup kami. Tugas kami, bagian kami adalah percaya, maka kami akan lihat mujizat. Tugas kami, bagian kami adalah berjalan maju, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus terus berbicara dalam hati masing-masing kami. Secara khusus kalau kami ada dari kami mengambil waktu hari ini, mengambil ibadah puasa, biarlah kami terus semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Bahkan kami menaruhkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami di altar kudus Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kami tabur dalam jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, kalau nanti malam juga kami akan kembali bertemu dalam ibadah break to prayer, break to investing prayer. Biar Tuhan yang kembali mengumpulkan kami. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh bersatu hati memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami akan lihat ada hal-hal yang dahsyat Allah buat, Allah kerjakan. Terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih kerobosan-terobosan iman, terobosan-terobosan kerohanian. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, ini doa kami, ini syukur kami. Dan ucapkan berkat hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Hari ini menjadi hari yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh kedua tangan kami diberkati oleh Tuhan.
Di dalam nama Yesus. Angkat kedua belah tanganmu saudara dikasih dalam Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapak mau ucapkan berkat buat umatmu, diberkatilah mereka. Di sepanjang hari berjalan ini Tuhan sertai mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Bahkan apa yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Kami terima berkat-Mu dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita nanti malam ketemu kembali dalam Breakthrough and Fasting Prayer bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah berjalan sepanjang hari ini berjalan untuk mengikuti ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di sepanjang hari ini. Tetap memuji menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan ingat, Tuhan pasti tolong kita. Selamat berakhir pekan, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.